90.1 Fast FM. Kita kembali lagi nih keluarga Fast di Fast Familia dalam dialog psikologi bersama dengan narasumber kami yang luar biasa yang setiap hari Jumat nih memberikan banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu yang juga manfaat untuk diri kita bersama dengan Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita sapa dulu, selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Riana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni dan keluarga Fast FM di rumah. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah dan penuh kebahagiaan. Amin, insya Allah lengkap banget nih ya, sehat penuh dengan kebahagiaan. Oke, Bu, menarik sekali tema kita kali ini. Ya walaupun sedikit juga kita akan membahas juga ya yang berkaitan dengan hari ini adalah Hari Anak Nasional begitu ya. Dan itu juga berhubungan dengan keluarga. Nah, kali ini Ibu ngangkat tema juga LDR-an di masa pandemi alanya Siti Hajar. Itu juga erat banget kaitannya sama keluarga ya, Bu? Betul Mbak Reni. Dan kebetulan kondisi banyak keluarga di pandemi COVID gelombang kedua ini kan memang dipaksa untuk LDR deh. Long distance relationship, entah itu karena isolasi, entah karena terjebak harus PPKM di salah satu kota, atau mungkin juga karena harus terpisah akibat salah satunya di rumah sakit, itu Mbak Ren. Jadi mungkin untuk temporary untuk sementara LDR ini kemudian harus menimpa keluarga-keluarga yang dipaksa oleh kondisi. Dan kebetulan kita baru saja Hari Raya Idul Adha gitu ya, sehingga mungkin tidak ada salahnya kita mengambil ibroh dari perjalanan kisah Nabi Isa alaihissalam, Nabi besar Nabi Ibrahim, dan juga tentu saja Ibu Siti Hajar. Dan karena hari ini Hari Anak Nasional ya Mbak Reni, maka selamat Hari Anak Nasional anak-anakku di seluruh negeri. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesempatan untuk anak-anak kita bertumbuh dengan proses tumbuh yang terbaik menurut versi mereka masing-masing. Amin, insyaallah. Oke, kita masuk juga ke dalam temanya bahwasanya peran dari orang tua ini sangat penting ya Bu ya. Apalagi juga pola pikir orang tua. Bagaimanapun situasi dan kondisinya ini sangat mempengaruhi setiap anggota keluarga. Nah, kalau kita ambil dari tema kali ini seperti apa ini Bu? Oke Mbak Reni, jadi kenapa kok saya tertarik untuk membahas tentang kisah Siti Hajar dalam kesempatan kali ini dan dalam kondisi kita yang seperti saat ini, karena dari sosok beliau itu kan kita diberi semacam hikmah pelajaran gitu ya. Jadi betapa peran seorang perempuan, peran seorang ibu dalam keluarga itu menjadi sangat luar biasa sebagai motor penggerak keluarga itu. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa kisah Siti Hajar ini, beliau pada saat Nabi Ismail masih kecil ya, beliau diajak oleh atas perintah Allah, diajak oleh Nabi Ibrahim untuk dari Mesir pindah ke Mekah, di sekitar di Mekah. Nah, pada waktu itu Siti Hajar bertanya berkali-kali, kenapa harus ke sini di padang tandus seperti ini? Kenapa kok aku akan dan anakmu akan tinggal di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab ya, beberapa kali ditanya seperti itu. Lalu kemudian Nabi Siti Hajar tanya, adakah ini memang perintah dari Allah? Tanya Siti Hajar. Ketika tadi ya pertanyaannya, sampai hatikah engkau meninggalkan kami berdua di tempat tandus seperti ini? Hendak kemana engkau mengajak kami, wahai Ibrahim? Tapi pertanyaan itu tidak dijawab sama sekali oleh Nabi Ibrahim. Tapi pada saat Siti Hajar bertanya, adakah ini memang perintah dari Allah? Nabi Ibrahim menjawab iya. Nah, ketika kemudian itu jadi jawaban iya bahwa ini adalah perintah dari Allah, itulah kemudian Siti Hajar menerima ketentuan itu dengan gembira dan hatinya tentram. Karena ketika ia yakin bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya itu karena perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu ya keyakinannya Siti Hajar ya. Nah,
yang perlu kita ambil makna dari kisah itu, dari percakapan itu adalah ketika kita ada sekarang ini dalam kondisi yang mungkin tidak mudah dialami oleh banyak keluarga. Jadi ada yang kehilangan, ada yang harus long distance karena PPKM, sehingga mungkin yang harusnya Idul Adha bersama jadi tidak bisa bersama, harusnya bisa menengok keluarga di rumah, orang tua di rumah jadi tidak bisa. Mungkin bahkan beberapa famili saya misalnya orang tuanya meninggal tapi anaknya di luar kota tidak bisa pulang gitu ya. Itu kan pasti bukan satu kondisi yang mudah gitu ya Mbak Reni ya. Tapi ketika kemudian ada keyakinan sebagaimana keyakinan Siti Hajar bahwa ini adalah ketentuan dari Allah, maka pada saat kita meyakini bahwa ini adalah ketentuan dari Allah, itu pasti akan jauh lebih menenangkan, jauh lebih membuat kita merasa mantep ya Bu. Ya, merasa mantep gitu bahwa tidak ada yang salah, tidak ada yang akan buruk gitu dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Jadi hal pertama sekali yang saya pelajari dari kisah Siti Hajar adalah keyakinan bahwa ketika kita menerima segala sesuatu yang kita alami itu atas ketentuan dari Allah, maka itu menjadi salah satu motor besar dalam hidup kita untuk merasa tenang dan untuk merasa tidak galau gitu ya. Walaupun galau itu pasti karena kita manusia bukan robot, tapi bahwa ketika kita yakin bahwa ini adalah kehendak Allah, ini pasti yang terbaik menurut Allah, maka hal ini pasti akan jauh lebih menenteramkan dan lebih menguatkan kita gitu. Karena kita yakin bahwa yang menciptakan kita itu tidak akan pernah menyia-nyiakan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Itu hal pertama Mbak Reni. Nah, dibanding kita harus denial, harus salahin sana, salahin sini gitu ya Bu ya. Nah, betul, mencari kambing hitam, menjelek-jelekan pemerintah mungkin, atau menyalahkan orang lain yang kita rasa itu tidak prokesnya tidak dijaga dan lain sebagainya ya Mbak Reni. Zaman sekarang kan kita sangat mudah untuk mencari kambing hitam dan menyalahkan pihak lain. Dan kalau kita melakukan itu, maka yang ada bukannya ketentraman. Karena semakin banyak kita menebar emosi negatif dengan kemarahan keluar diri kita, dengan menjelek-jelekkan orang lain, dengan menumpahkan kesalahan itu ke dunia luar dengan status misalnya, atau mengupdate status yang penuh dengan kesedihan dan kepiluan misalnya, itu bukannya akan memberikan kita kebahagiaan dan ketenangan, tapi malah akan membuat, jadi karena emosi itu seperti yang dilempar balik lagi itu bumerang. Seperti bumerang Mbak Ren. Jadi ketika kita melemparkan emosi negatif keluar dari diri kita, maka pasti emosi negatif lain dari sekitar kita akan balik lagi ke diri kita. Dan itu bahkan biasanya frekuensinya, gelombangnya semakin lebih kuat. Misalnya kita marah pada orang lain di luar diri kita, pasti orang yang kita marahin itu sebagian besar, atau kita merengut lah selama kita perjalanan, misalnya kita mau kemana, selama dalam perjalanan itu kita merengut, marah-marah terus dengan orang-orang yang kita temui, pasti nanti kemudian berbagai macam emosi negatif dari luar diri kita akan lebih banyak lagi kembali ke kita, dan itu semakin membuat kita merasa tidak nyaman. Atau kesedihan misalnya Mbak Reni, saya lihat banyak sekali orang-orang yang, saya tidak mengingkari bahwa kita butuh berbagi kesedihan gitu. Tapi ketika kita punya follower banyak misalnya, atau kita punya orang yang pembaca status kita banyak, pada saat kita membagi kesedihan yang sangat dan kadang didramatisir gitu ya, maka kesedihan ini kita bagi ke seluruh orang, dan itu membuat orang-orang lain pun jadi tertulari kesedihan itu. Jadi kalau Mbak Reni cermati status saya, hampir saya tidak pernah berusaha sangat menjaga untuk tidak membuat status sedih gitu, karena itu akan sangat juga mempengaruhi. Walaupun hanya sekedar membaca, tapi emosi itu menular. Jadi walaupun tidak melihat ekspresinya, hanya membaca tulisannya misalnya, tapi emosi itu sangat mudah menular, dan orang yang membaca status kita pun bisa jadi ikutan melo misalnya. Jadi
berusahalah untuk memanage, mengelola agar berbagai macam emosi negatif yang kita alami itu cukup kita yang mengalami. Kalaupun kita butuh sharing, jangan banyak orang lah, sedikit orang saja yang mendengar keluh kesah ataupun mendapatkan curhatan kita gitu, supaya dampak emosi negatif kita itu tidak banyak menimpa orang-orang lain, apalagi dalam kondisi sulit seperti sekarang di mana orang-orang semakin rentan kondisi kesehatan mentalnya, Mbak Ren. Jadi kalau semakin banyak masyarakat terpapar berita sedih, terpapar hal-hal yang memprihatinkan, apalagi disertai dengan emosi kemarahan, frustasi, putus asa dan lain sebagainya gitu ya, itu akan saya yakin tidak akan memperbaiki keadaan, tapi malah akan semakin membuat masyarakat kita bertambah rentan lagi. Nah, untuk mengatasi itu, maka kita perlu nih belajar. Saya ngajak untuk semua keluarga Pas FM untuk sama-sama belajar dari Siti Hajar gitu ya. Cukuplah ketika kita tahu bahwa ini adalah ketentuan dari Allah, cukup itu yang memberikan kita kekuatan dan ketenangan. Itu hal pertama, Mbak Reni. Jadi keyakinan dulu gitu ya, Bu ya. Keyakinan kita terhadap ketetapan ini dulu yang bisa membuat modal kita, tadi Bu bilang, menjadi motor kita untuk lebih bergerak, lebih positif, lebih berdaya begitu ya, Bu ya. Betul sekali, Mbak Reni. Nah, kemudian setelah tawakal, setelah taat pada Allah dengan segala ketentuannya, yang kedua nih Mbak Ren, yang hebat banget dan luar biasa dari Ibu Siti Hajar nih, saya kalau ngomongin beliau itu jadi merebesmili merona ya, Bu. Iya, jadi yang kedua nih Mbak Reni yang juga hebat dari beliau. Beliau itu dengan segala keterbatasan yang dimiliki, berada di padang tandus hanya dengan bayi beliau Nabi Ismail, tapi beliau usahanya, ikhtiarnya, sabarnya dalam berjuang tuh luar biasa dia. Jadi ketika Nabi Ismail kehausan, Siti Hajar sampai harus berusaha untuk bagaimana caranya dia harus bisa menemukan air agar anaknya bisa bertahan hidup gitu. Jadi beliau sampai bolak-balik dari Safa ke Marwah ya, sampai 7 kali gitu. Padahal mungkin beliau sebenarnya bukan orang bodoh yang tidak tahu bahwa di Safa dan Marwah itu nggak ada apa-apa karena memang padang tandus gitu kan. Tapi ini satu bentuk ikhtiar saja sebagai manusia. Jadi saya tuh salutnya gitu dari cerita ini tuh. Bukan karena dia putus asa, bukan karena dia bodoh, beliau bodoh gitu sehingga harus bolak-balik padahal tahu itu tandus, tapi itu hanya menunjukkan ikhtiarnya sebagai hamba. Nah, ketika kita sebagai hamba itu berikhtiar sungguh-sungguh, sabar dalam berjuang, benar-benar melakukan yang terbaik yang kita mampu sebagai seorang hamba, maka ternyata ini hebatnya nih ketika kita melakukan yang terbaik sebagai hamba. Hebatnya ternyata pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi ketika kita sudah berjuang bersungguh-sungguh, kita melakukan yang terbaik sesuai dengan porsi kita sebagai hamba Allah, ternyata Allah tuh nggak usah jauh-jauh mendatangkan pertolongan gitu ya. Ternyata pertolongan Allah tuh dengan sangat mudah datang begitu dekat dengan Nabi Ismail ya. Ternyata dengan kekuasaan Allah, air yang dicari kemana-mana ternyata ada di munculnya situ. Dari bawah kaki Nabi Ismail gitu. Jadi dari pelajaran ini ada hikmah besar juga tuh Mbak Reni yang saya petik, bahwa ternyata ketika kita sebagai ibu ini kan perannya di dalam keluarga biasanya punya peran sentral ya, punya peran besar gitu dalam keluarga. Karena biasanya apalagi kalau misalnya ayah terpaksa harus seperti keluarga Nabi Ibrahim, beliau harus tidak berada di dekat anak dan istrinya gitu. Maka pasti sentral utama keluarga itu adalah ibu gitu. Tapi ketika Siti Hajar ini dengan kesabaran, dengan ketekunannya, dengan perjuangannya, beliau melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan sebagai seorang ibu, sebagai istri, sebagai seorang hamba Allah yang
tugasnya hanya berikhtiar, maka ternyata kemudian Allah mendatangkan pertolongannya itu dengan sangat mudah dari arah yang tidak disangka-sangka dan dari arah yang sangat dekat gitu ya. Nah, saya meyakini ini Mbak Reni sebagai salah satu bentuk janji Allah, betapa Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa sungguh Allah sangat senang jika salah satu di antara kalian melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Nah, ternyata senangnya Allah ini ditunjukkan dengan kemudian memberikan imbalan dari arah yang tidak disangka-sangka pada Siti Hajar dan Nabi Ismail dengan mendatangkan apa yang dia cari, apa yang beliau cari, air ya, ternyata dalam posisi yang sangat dekat. Jadi antara tawakal lalu kemudian ikhtiar sungguh-sungguh, ini sepertinya klise Mbak Ren, sepertinya sesuatu yang kayak ngono aja dibahas misalnya, tapi itulah ternyata hal-hal yang kadang sangat klise, tapi ternyata kadang kita lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena kita disibukkan tadi dengan berbagai macam emosi negatif yang menguasai diri kita, sehingga kita lupa dengan hal-hal sederhana yang sebenarnya sangat bisa kita lakukan, dan hal-hal sederhana yang ketika kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dan ikhtiar maksimal, itu hal-hal yang biasa itu ternyata akan mendatangkan rahmat dari Allah. Itu pelajaran keduanya. Kemudian pelajaran ketiganya Mbak Ren, jadi ketika Ibu Siti Hajar itu mendapati air di dekat kaki Nabi Ismail, beliau benar-benar kemudian menunjukkan rasa syukur yang sangat besar ya pada Allah. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa itu, untuk menyederhanakan keluhan dan meringankan lisan untuk bersyukur. Maka ketika kita mampu untuk menyederhanakan keluhan, tidak banyak mengeluh gitu ya, tapi meringankan untuk membuat lisan kita itu semudah-mudahnya bersyukur dengan apapun hal-hal kecil yang kita alami, maka insya Allah itu sudah cukup untuk membuat kita bahagia dalam kondisi LDR-an dengan anggota-anggota keluarga kita. Masih bisa misalnya teleponan dan mendengar suaranya, itu menjadi satu bentuk syukur yang mungkin tidak semua orang loh di era pandemi ini masih bisa mendengar suara orang yang disayangi. Itu ya. Jadi hal-hal yang sederhana seperti ini kadang-kadang terlupakan gitu, dan kadang-kadang membuat kita tidak cukup mampu untuk menguatkan syukur dari hal-hal kecil yang mungkin sepele yang sehari-hari kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin itu Mbak Reni untuk poin penting pagi ini. Oke, baik. Nanti keluarga Fas bisa tetap bertanya langsung dengan Ibu Riana lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 081578709640. Kita udah dapat 3 poinnya dulu ya, Bu ya, untuk pagi hari ini. Nanti kita akan sambung setelah beberapa informasi yang akan lewat dulu. Jadi untuk Anda keluarga Fas, keep stay tune. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM kembali lagi hadir untuk Anda keluarga Fas, dialog kesehatan, dialog psikologi bersama dengan Dr. Yana Masyar selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita masih membahas berkaitan dengan LDR-an di masa pandemi ala Ibu Siti Hajar. Tadi kita sudah mendapatkan beberapa poinnya dari Ibu tadi, keyakinan, tawakalnya kita, ikhtiar, dan juga rasa syukur ini bisa menjadi kolaborasi yang luar biasa kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya Bu ya. Mohon koreksinya kalau ada kekeliruan. Betul sekali Mbak Reni. Oke. Simpulan yang sangat tepat. Oke, baik. Dan ini ada tanggapan yang sudah masuk dari 081578709640. Selamat siang, assalamualaikum narasumber. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari
Bunda siapa ini? Ini di Magelang, ada fotonya nggak ada namanya ya? Oke. Nggak apa-apa deh ya. Oke nih, terima kasih atas tema kali ini. Saya bersyukur sekali bisa mendengarkan dan sampai saat ini saya masih dalam taraf ikhtiar begitu ya. Semoga Masya Allah. paringi kuat dan paringi banyak rasa syukur gitu ya, walaupun Amin, belum ketemu amin, jalan ya Allah, keluarnya. Oke, Bu, mungkin Amin. bisa ada tanggapannya, Bu? Oke, ya. Untuk Bunda yang masih terus berjuang, jadi jangan khawatir Bunda. Jadi Bunda tidak sendiri, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang juga mengalami kondisi yang sama, yang tetap masih harus berjuang dan berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan porsi kita masing-masing gitu ya. Jadi memang kondisi saat ini mengharuskan kita untuk menguatkan perjuangan gitu. Jadi perjuangan dalam arti yang luas gitu ya Mbak Reni. Nah, apa bekal kita supaya perjuangan kita berhasil? Ada 3 hal penting Mbak Reni dan juga keluarga Fas di rumah yang nanti akan bisa membuat kita mudah-mudahan gitu ya, diberi kemampuan, kekuatan semampu Siti Hajar dalam melanjutkan perjuangan. Yang pertama adalah bahwa ketika kita ingin berhasil dalam perjuangan kita untuk memiliki satu kondisi yang sejahtera secara mental, secara psikologis, yang pertama adalah kita perlu punya sumber daya religi atau sumber daya spiritual yang kuat, sebagaimana yang tadi sudah dicontohkan oleh Bunda Siti Hajar ya. Jadi ada ketawakalan, ada kesabaran dan ikhtiar terus menerus, dan juga ada kemampuan untuk meringankan syukur. Lalu kemudian yang kedua Mbak Reni yang juga perlu kita kuatkan adalah sumber daya kesehatan secara finansial. Nah, sumber daya kesehatan secara finansial ini di masa pandemi ini kan juga banyak dialami, yang membuat kondisi kesehatan finansialnya terganggu gitu. Nah, kita harus berupaya dengan berbagai macam cara gitu. Dengan kondisi-kondisi yang serba sulit ini, kita perlu lebih berpikir kreatif dan memiliki kemampuan alternatif solusi yang itu mungkin tidak biasa. Jadi kemampuan untuk berpikir out of the box, keluar dari kotak kita, itu menjadi sangat penting supaya kita bisa mendapatkan berbagai macam sumber finansial yang tidak biasa pada saat sebelum pandemi. Jadi misalnya, berarti sekarang pemasaran harus lebih banyak online misalnya, atau kita harus lebih bisa melayani konsumen dengan jemput bola, misalnya dengan COD-an dan lain sebagainya. Atau mungkin kita perlu meningkatkan kemampuan finansial kita dengan menjual apa yang kita punya, maksudnya resource dari dalam diri kita. Misalnya kalau misalnya kita memiliki pengetahuan, kita memiliki keterampilan misalnya, maka kita bisa menjual pengetahuan dalam tanda kutip dan keterampilan itu dengan menyelenggarakan webinar online ataupun kursus online, bahkan misalnya pendampingan masa online dan lain sebagainya gitu ya Mbak Reni. Jadi hal-hal seperti itu yang tidak biasa kemarin waktu sebelum pandemi bisa kita lakukan untuk menambah kekuatan finansial kita. Kenapa kok ini penting kita lakukan? Karena kalau kita mengandalkan cara tradisional, cara konvensional kemarin masa pandemi, pasti bukan hal yang mudah gitu untuk bertahan secara finansial pada beberapa sumber penghasilan yang itu mungkin sangat terdampak oleh pandemi, sehingga kemampuan kita untuk kreatif dalam mencari sumber penghasilan itu menjadi hal penting untuk meningkatkan resource keamanan ekonomi keluarga kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah sumber daya sosial Mbak Ren. Jadi meskipun dalam kondisi pandemi yang kita mungkin sulit untuk bersama, tapi sumber daya sosial ini menjadi sangat penting untuk kita kuatkan. Jangan sampai kita terisolasi secara sosial dalam arti luas gitu ya. Jadi loneliness itu menjadi salah satu penyebab sumber ketidaksehatan mental yang paling tinggi Mbak Ren. Jadi depresi, bunuh diri itu banyak sekali yang disebabkan karena perasaan loneliness. Maka
sumber daya sosial ini menjadi satu hal penting yang harus kita kuatkan, walaupun mungkin kita karena PPKM hanya bisa berinteraksi dari video callan atau misalnya dari penguatan komunitas melalui Zoom misalnya, ataupun keterhubungan dengan berbagai macam kondisi yang penuh terbatas hanya melalui media sosial misalnya kayak gitu. Tapi ini tetap harus dilakukan, karena kalau misalnya sampai ini tidak kita lakukan, maka perasaan sendiri, loneliness itu akan menjadi ancaman bagi kesehatan mental kita. Atau minimal kita bisa melakukan berbagai macam proses untuk merasa terhubung dengan dunia di sekitar kita itu, misalnya tadi dengan meningkatkan rasa hangat di hati kita dengan melakukan berbagai macam hal yang kita cintai. Misalnya kalau yang suka tanaman kah atau binatang di rumah mungkin perlu ditambah misalnya untuk meningkatkan hormon oksitosin kita, hormon cinta kita misalnya. Jadi lakukan hal-hal yang itu secara biologis akan sangat mendukung kita untuk tetap sehat. Nah, kenapa penting Mbak Ren? Karena kondisi sekarang itu secara penelitian memang menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Jadi kalau dulu itu masalah kesehatan mental hanya dialami oleh 10% dari populasi. Kalau sekarang itu 80% dari populasi yang diteliti itu mengalami persoalan psikologis. Iya, mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Yang ringan ya mungkin hanya sekedar gangguan makan, gangguan tidur gitu. Tapi sampai yang berat, sampai depresi, sampai kecemasan akut, panic disorder dan lain sebagainya itu sekarang ini sudah meningkat sampai 80% dari responden yang diteliti. Jadi karena memang risiko untuk mengalami kesehatan mental dalam era stresor yang sangat panjang dan makro sifatnya gitu ya, ini memang membuat kita harus benar-benar menguatkan diri kita agar bisa lebih berdaya. Begitu Mbak Reni tanggapan untuk Bunda yang sedang berikhtiar maksimal di rumah. Baik. Jadi memang ada hubungan ya begitu ya, Bu. Ketika kita tidak bisa berdaya sama diri sendiri, ketika kita tidak bisa berpikir lebih positif, yang ada tadi loneliness tadi ya, Bun. Iya, betul Mbak Reni. Betul sekali. Jadi loneliness ini jadi ancaman besar Mbak Ren, yang tadi kalau seseorang sudah merasa hampa, sudah merasa sendiri, sudah merasa sepi gitu dalam hidupnya, maka biasanya dia menjadi merasa tidak berdaya, kehilangan gairah dalam berbagai aspek kehidupannya gitu, dan ini yang membahayakan kesehatan mental seseorang dan bisa sangat mengarah pada gangguan mental. Oke, baik. Ini karena juga hanya tinggal beberapa menit aja nih kita berbicara ini, Bu. Oh, iya. Jadi mungkin bisa sebentar. Jadi harus disambungin aja lagi nih kalau misalnya berkaitan dengan tema kali ini yang LDR, pandemi alanya Ibu Siti Hadjar, kita harus benar-benar kuat mental juga nih, Bu, untuk tidak masuk dalam 80% tadi ya, Bu ya. Betul, Mbak Reni, betul. Dan alhamdulillahnya Mbak Ren, setiap orang itu sebenarnya selain dia punya faktor risiko untuk mengalami gangguan mental karena tadi ya stres yang berkepanjangan, kemudian mungkin peristiwa traumatisnya berturut-turut, jadi misalnya kehilangan orangnya berkali-kali, atau setelah kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan sumber penghasilan, kehilangan rasa kepercayaan dari lingkungan dan lain sebagainya, karena ketika misalnya keluarganya positif misalnya ya, maka kan ini kemudian stigma dari masyarakat ini kan juga jadi bisa sangat membebani keluarga yang bersangkutan gitu, sehingga stresor yang bertumpuk-tumpuk dan terus-menerus ini bisa jadi faktor risiko yang menyebabkan semakin meningkatnya kerentanan untuk muncul gangguan mental. Nah, tapi selain faktor risiko itu Mbak Ren, kita juga punya protective factor atau faktor pelindung yang bisa berasal dari diri kita sendiri, bisa juga berasal dari lingkungan kita. Jadi faktor protektif atau pelindung itu misalnya ketika kita punya kepribadian yang lebih fleksibel, yang mudah beradaptasi, yang kita itu resiliensinya tinggi misalnya ya. Jadi itu berasal dari dalam diri kita. Bunda Siti Hadjar itu termasuk salah satu figur yang resiliensinya sangat tinggi. Jadi kemampuannya untuk lentur, untuk
tetap kokoh berdiri kuat di atas kakinya dengan berbagai macam peristiwa yang dialami, itu menunjukkan kalau beliau memiliki resiliensi yang sangat tinggi. Nah, kemudian juga support dari masyarakat, dari keluarga dekat itu juga bisa menjadi protective factor kita, Mbak Ren. Jadi sebaiknya upayakanlah supaya kita bisa mencari berbagai macam protective factor. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa curhat pada orang yang salah itu akan menimbulkan ketidakberdayaan, maka salah satu protective factor yang bisa kita kuatkan adalah mencari tempat curhat yang memberdayakan. Carilah orang-orang yang bisa menjadi sumber penguat buat berbagai macam kondisi yang saat ini sedang melemahkan diri kita misalnya. Jadi cari orang-orang yang memang itu dia positif, bisa menenangkan, entah itu ustadz, entah itu orang tua yang bijak, ataupun misalnya sahabat, ataupun mungkin ahli gitu ya. Kalau memang kita harus sudah membutuhkan ahli, kita harus peka terhadap diri kita sendiri, seberapa penting saat ini kita berinteraksi untuk mencari pertolongan dari ahlinya. Begitu Mbak Reni. Oke, baik. Jadi memang kita harus benar-benar, balik lagi kayak yang Bu bilang, kita harus benar-benar pilih circle yang positif untuk saat ini di tengah pandemi ya. Betul Mbak Reni, betul sekali. Oke, terakhir Bu, ini mungkin sebagai closing juga, bagaimana caranya kita bisa mensiasati diri kita ketika memang circle-nya sudah bagus begitu ya, tapi kita masih dalam taraf atau dalam rangka untuk bisa berpikir lebih positif lagi nih. Kayak Bu bilang tadi, di tengah pandemi seperti ini kan bukan hanya jarak yang memisahkan. Kalau misalnya mungkin di kota satu dengan kota lain bisa terhubung lewat telepon, video call, dan lain-lain begitu. Tapi beda cerita ketika ada anggota keluarga yang memang sudah dipanggil di tengah pandemi akibat COVID-19 ini, Bu. Monggo, Bu. Oke, terima kasih Mbak Reni. Jadi di kondisi yang seperti saat ini, maka kekuatan lahir dan batin kita itu menjadi salah satu penentu apakah kita akan menjadi organisme, menjadi makhluk yang bertahan atau kita punah. Jadi kalau kita ambil teorinya Darwin, Darwin mengatakan the survival of the fittest. Jadi makhluk-makhluk atau organisme yang bisa survive, bisa bertahan adalah mereka-mereka yang paling prima. Nah, kondisi pandemi ini memang benar-benar menentukan apakah kita akan bisa tampil sebagai makhluk yang prima secara lahir dan batin, atau kita akan punah karena berbagai macam kondisi yang sekarang ada di sekitar kita. Harapan saya kita akan tetap bisa menunjukkan keprimaan diri kita, kefitan diri kita, baik itu secara lahir maupun batin, sehingga setelah pandemi ini, kalau ibarat metamorfosa, saat ini kita ada dalam proses kepompong. Semoga mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, kita yang ada di dalam kepompong saat ini bisa keluar dan kemudian mewarnai dunia dengan kepak-kepak sayap kita yang indah untuk tetap memberikan kebahagiaan bagi sekitar kita. Amin. Mungkin itu Mbak Reni. Amin, insya Allah. Semoga kita bisa mengaplikasikan semua ilmu dari Ibu nih, 3 poin tadi di awal. Amin. Yang nanti bisa berbuah sebagai berwujud sebagai kupu-kupu tadi gitu ya, Bu. Amin. Iya, lebih bermanfaat dan lebih cerdas lagi untuk menggunakan smartphone sepertinya ini ya. Betul Mbak Iya, Reni. karena kita mau menciptakan circle yang lebih positif lagi kan, karena lagi di pandemi kan virtual terus ya, Bu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak atas waktu dan informasinya. Sama-sama Mbak Reni. Iya, selamat kembali Sehat-sehat bertugas. selalu Mbak Reni Amin. dan keluarga Fas. Amin, insya Allah. Selamat siang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi keluarga Fas bersama dengan narasumber kami, Dr. Yana Bashar, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan, yang kita sudah membahas berkaitan dengan LDR, Long Distance Relationship, alanya Siti Hadjar di tengah pandemi seperti ini. Semoga kita bisa mengaplikasikan poin-poin positif tadi yang sudah disampaikan ya. Terima kasih buat keluarga Fas yang sudah ikutan bergabung lewat 081578709640. Mohon maaf kalau ada beberapa yang belum sempat dibahas ya. Kita mungkin bisa bahas di Jumat depan selanjutnya. Dan ini akan kembali untuk Anda di Fas Familia edisi kali ini 23 Juli 2021.